Halo, perkenalkan nama saya Dea Yova Septrisa lagi dengan NIM 11S21017 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan kuis saya, di mana saya membuat mind map dari materi week 9 sampai week 14, di mana materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah yang pertama application layer, yang kedua wireless LAN, yang ketiga software defined network, yang keempat introduction network security, dan yang terakhir socket programming. Yang pertama adalah application layer. Komponen-komponen dalam mind map application layer saling terkait dan berkontribusi untuk mendukung fungsi-fungsi dalam lapisan aplikasi. Uh, Hubungan komponen-komponen tersebut, yang pertama, di sini ada prinsipal, di mana prinsipal itu adalah prinsip keandalan, ketersediaan, skalabilitas, dan keamanan merupakan pedoman yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi di lapisan aplikasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga kualitas, performa, dan keamanan aplikasi yang berjalan di atasnya. Prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, reliability atau keandalan, yang mana ini memastikan bahwa data dan informasi yang dikirimkan melalui lapisan aplikasi dapat diterima dengan benar dan tanpa kehilangan atau kerusakan. Yang kedua, tadi reliability. Yang kedua adalah availability atau ketersediaan, di mana ini memastikan bahwa aplikasi yang berjalan di lapisan aplikasi dapat diakses oleh pengguna kapanpun dibutuhkan tanpa adanya gangguan. Yang ketiga ada scalability. Scalability ini adalah prinsip yang menunjukkan kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah pengguna, volume data, dan tuntutan lainnya tanpa mengurangi performa atau kinerja aplikasi. Dan yang terakhir adalah security. Di sini security atau keamanan bertugas untuk melindungi data dan informasi yang ditransfer melalui lapisan aplikasi dari ancaman dan serangan serta memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Kemudian yang kedua di sini adalah DNS, di mana DNS ini atau Domain Name System ini digunakan untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Kemudian name server menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP terkait dalam DNS record. Dengan menggunakan DNS, pengguna dapat mengakses situs web atau dengan memasukkan nama domain. DNS ini berperan penting dalam memetakan alamat IP dengan nama domain sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses sumber daya yang diminta. Di sini DNS terbagi menjadi 3 seperti yang saya sebutkan tadi, domain name, name server, DNS record, dan DNS resolution. Di mana domain name ini adalah nama domain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengingat alamat situs web atau sumber daya jaringan lainnya. Yang kedua, name server itu adalah server nama untuk menyimpan informasi tentang nama domain dan alamat IP terkait. Kemudian DNS record adalah informasi yang disimpan dalam server nama, termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain. Dan yang terakhir ada DNS resolution, di mana ini adalah proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP menggunakan server nama untuk menghubungkan pengguna dengan sumber daya yang diminta. Yang ketiga ada web. Di sini komponen dalam web itu ada HTML, CSS, JavaScript, dan web development. Di mana HTML digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman, kemudian CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman, dan kemudian JavaScript itu digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan logika pada halaman web. Dan yang terakhir adalah web development, yang merupakan proses pengembangan aplikasi atau situs web dalam menggunakan bahasa dan teknologi web, dan seluruh komponen ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik di web. Yang selanjutnya ada HTTP, di mana HTTP ini terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu HTTP methods, header, status code, dan cookies. Di sini HTTP itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan permintaan dan respon antara klien dan server, di mana
komponen-komponen dalam HTTP seperti HTTP methods, header, status code, dan cookies memberikan instruksi metadata, dan informasi penting dalam komunikasi antara klien dan server. HTTP digunakan dalam pengiriman data, permintaan, dan penanganan respon, serta pengelolaan sesi dan keadaan pada aplikasi web. HTTP methods itu digunakan dalam permintaan dan respon HTTP seperti get, post, put, delete, dan lain-lain. Kemudian header adalah informasi tambahan yang ditambahkan dalam permintaan dan respon HTTP untuk memberikan instruksi dan metadata. Kemudian status code adalah kode numerik yang mengindikasikan status permintaan HTTP seperti 404 not found dan lain-lain. Kemudian adalah cookies yang merupakan data yang disimpan di sisi klien yang digunakan untuk melacak informasi pengguna pada permintaan dan respon HTTP-nya. Dan yang terakhir di sini ada DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol digunakan untuk memberikan konfigurasi otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk pemberian alamat IP atau DHCP, dan DHCP bekerja di lapisan aplikasi untuk memfasilitasi alokasi dan penyebaran alamat IP secara dinamis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan adanya hubungan application layer ini, prinsip-prinsip dalam lapisan aplikasi mempengaruhi pengembangan aplikasi. DNS memetakan nama domain ke alamat IP untuk mengakses sumber daya web, dan HTTP digunakan dalam komunikasi antara klien dan server saat mengakses dan berinteraksi dengan halaman web. DHCP berperan dalam penugasan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, dan semua komponen ini saling bekerja sama untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan pengalaman pengguna yang baik di lapisan aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada wireless LAN. Dalam konteks wireless LAN, komponen-komponen dalam mind map memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Yang pertama di sini ada arsitektur. Di sini ada arsitektur, di mana arsitektur dalam wireless LAN ini merujuk pada struktur data dan tata letak jaringan nirkabel. Arsitektur yang dipilih akan memengaruhi bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan. Misalnya, dalam arsitektur infrastruktur, di sini infrastruktur mode, titik akses atau access point digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Sementara pada jaringan pada arsitektur jaringan ad hoc, perangkat dapat terhubung secara langsung tanpa titik akses. Nah, arsitektur juga dapat mempengaruhi topologi jaringan seperti topologi bintang atau topologi mesh. Kemudian di sini ada media access control atau MAC supplier. Di sini ini adalah bagian dari lapisan data link yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media transmisi dalam jaringan nirkabel. Supplier MAC menggunakan protokol akses media seperti CSMA, CA untuk memastikan bahwa perangkat dapat berbagi saluran nirkabel dengan efisien. Supplier MAC ini berfungsi sebagai antarmuka antar lapisan fisik dan lapisan di atasnya, memastikan pengaturan akses yang sesuai untuk transmisi datanya. Kemudian yang ketiga ada physical layer. Di sini, lapisan fisik atau physical layer adalah komponen dalam jaringan nirkabel yang berhubungan dengan transmisi sinyal melalui media transmisi, seperti gelombang radio atau inframerah. Dan lapisan ini mencakup spesifikasi fisik seperti frekuensi, daya transmisi, modulasi, dan metode encoding. Physical layer memastikan transmisi data yang handal dan efisien antara perangkat nirkabel. Ini berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat nirkabel dan media transmisi yang digunakan. Di sini, physical layer terbagi menjadi 5. Yang pertama physical layer lagi yaitu lapisan terendah dalam mode referensi jaringan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal fisik dalam jaringan nirkabel. Sama seperti pengertian sebelumnya, pada lapisan ini data dikonversi menjadi sinyal radio, inframerah, atau gelombang elektromagnetik lainnya yang digunakan untuk transmisi nirkabel. Kemudian yang kedua antena. Antena adalah komponen fisik yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio dalam jaringan nirkabel. Antena ini mengubah sinyal elektronik menjadi sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui
media nirkabel. Kemudian yang ketiga ada transmitter. Transmitter atau pemancar bertugas mengubah sinyal data menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan seperti sinyal radio. Pemancar juga mengatur kekuatan sinyal yang akan ditransmisikan ke media nirkabel. Kemudian yang keempat ada receiver atau penerima. Penerima menerima sinyal fisik yang dikirimkan melalui media nirkabel dan mengubahnya kembali menjadi sinyal data yang dapat dipahami oleh perangkat nirkabel. Dan yang terakhir adalah teknologi modulasi. Teknologi modulasi ini digunakan untuk menggunakan data digital menjadi bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi. Modulasi dapat mencakup teknik seperti amplitude modulasi atau AM, frekuensi modulasi atau FM, dan passive keying atau PSK. Secara keseluruhan, arsitektur MAC supplier ini dan physical layer saling terkait dan kerjasama untuk menciptakan jaringan nirkabel yang fungsional. Arsitektur mempengaruhi bagaimana perangkat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan, sedangkan MAC supplier mengatur akses media agar perangkat dapat berbagi saluran nirkabel secara efisien. Physical layer bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal melalui media transmisi dengan memastikan kualitas transmisinya baik. Dengan kerjasama ketiga komponen ini, wireless LAN dapat beroperasi dengan baik dan menyediakan konektivitas nirkabel yang handal. Kemudian, yang ketiga ada software defined network. Dalam mind map software defined network atau sering disebut dengan SDN, setiap komponen memiliki peran dan hubungan yang penting dalam konsep SDN. Di sini ada yang pertama kita lihat konsep utama. Konsep utama dari SDN ini adalah yang pertama kontrol terpusat, di mana konsep ini mengacu pada pendekatan di mana pengambilan keputusan dan kebijakan jaringan dikelola secara sentral melalui kontrolernya SDN tadi. Dengan kontroler terpusat, maka pengelola jaringan dapat dengan mudah mengontrol dan mengatur seluruh jaringan dengan kebijakan yang konsisten. Kemudian di sini konsep utama yang kedua adalah virtualisasi jaringan, di mana virtualisasi jaringan memungkinkan pemisahan sumber daya jaringan secara logis sehingga pengguna dapat membuat jaringan virtual yang terisolasi dan disesuaikan dengan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya jaringan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada pemisahan, kontrol, dan data. Software defined network ini memisahkan fungsi kontrol atau pengambilan keputusan dari fungsi data atau pengiriman dan penerimaan paket data. Dengan pemisahan ini, controller SDN dapat mengelola dan mengendalikan jaringan secara sentral, sementara perangkat jaringan fungsionalnya hanya bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket data. Kemudian di sini ada yang kedua yaitu arsitektur SDN, yang mana terbagi menjadi dua lagi yaitu control plane dan southbound API. Di sini control plane itu atau lapisan kontrol itu merupakan jaringan dalam arsitektur SDN yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan operasi jaringan secara sentral. Lapisan ini terdiri dari controller SDN yang mengambil keputusan tentang pengalihan lalu lintas, pengaturan kebijakan, dan pemantauan jaringan secara keseluruhan. Kemudian, pada southbound API atau API atau antarmuka ke jaringan merupakan antarmuka yang menghubungkan controller SDN dengan perangkat jaringan fisik. Antarmuka ini memungkinkan controller untuk mengirimkan instruksi dan kebijakan ke perangkat jaringan atau untuk mengatur lalu lintas dan perilaku jaringan. Kemudian yang ketiga di sini ada controller SDN, mana ini merupakan inti dari SDN yang bertanggung jawab untuk mengelola kebijakan jaringan, mengambil keputusan terkait pengiriman paket data, dan kontrol SDN berkomunikasi dengan perangkat jaringan melalui southbound API untuk mengatur lalu lintas jaringan, mengoptimalkan kerja, dan menjaga keamanan jaringan. Yang selanjutnya ada southbound API.
Seperti penjelasan sebelumnya, di sini Southbound API terbagi menjadi dua. Yang pertama itu OpenFlow dan NetConf. OpenFlow ini merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mengontrol perangkat jaringan yang mendukung SDN. OpenFlow memungkinkan controller SDN untuk mengirimkan instruksi ke perangkat jaringan seperti pengalihan lalu lintas dan pengaturan kebijakan untuk mengontrol perilaku jaringannya. Kemudian yang kedua ada NetConf. NetConf ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan secara terpusat. Nah, ini memungkinkan controller SDN juga untuk mengatur konfigurasi perangkat jaringan, mengumpulkan informasi, dan memantau status jaringan. Kemudian ada Northbound API. Ini merupakan antarmuka yang menghubungkan controller SDN-nya dengan aplikasi SDN juga pengguna. Melalui antarmuka ini, aplikasi SDN dan pengguna dapat berinteraksi dengan controller SDN. Kemudian mengirimkan permintaan atau kebijakan dan menerima informasi tentang status jaringan. Protokol Northbound API ini memungkinkan integrasi aplikasi dan pengguna yang lebih mudah dengan jaringan yang dikelola secara sentral. Kemudian yang terakhir di sini ada aplikasi SDN dan pengguna. Aplikasi SDN dan pengguna itu dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi SDN, di mana ini adalah merupakan aplikasi yang memanfaatkan SDN untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan, yang mana aplikasi ini melibatkan pengaturan kebijakan jaringan, analisis data jaringan, pengaturan keamanan, dan pengoptimalan kerja. Dan yang kedua ada pengguna, di mana ini merupakan pengguna akhir yang menggunakan aplikasi SDN untuk mengelola jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengguna dapat mengatur kebijakan, mengoptimalkan kinerja, dan mengimplementasikan layanan jaringan khusus melalui aplikasi SDN yang sesuai. Secara keseluruhan, SDN ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif dalam pengelolaan jaringan. Dengan penggunaan konsep utama, arsitektur yang terstruktur, dan interaksi antara komponen-komponen tersebut, SDN memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih terpusat, responsif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis ataupun organisasi. Kemudian, yang selanjutnya, di sini ada Introduction Network Security. Yang pertama adalah definisinya. Di sini definisi Introduction Network Security ini adalah yang pertama dalam bagian keamanan jaringan, merupakan upaya melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, ataupun ketersediaan data serta layanan yang ada di dalam jaringan. Definisi yang kedua adalah pada ancaman jaringan merupakan jenis serangan dan aktivitas yang dapat mengancam keamanan jaringan, termasuk serangan malware, serangan DOS, serangan man in the middle, serangan phishing, serangan DDoS, serangan SQL injection, dan serangan XSS, dan lainnya. Kemudian di sini ada yang ketiga, definisi tujuan keamanan jaringan itu merupakan target utama dari upaya keamanan jaringan. Ini termasuk melindungi integritas data, menjaga kerahasiaan informasi, memastikan ketersediaan sumber daya jaringan, melakukan autentikasi pengguna, menerapkan otorisasi, menjamin akuntabilitas, mencegah repudiasi, melakukan pengawasan, dan melakukan pemulihan dalam keadaan darurat. Di sini jenis ancaman jaringan yang terdapat pada jenis ancaman jaringan yang ada yang merupakan berbagai jenis serangan dan ancaman dapat mengancam keamanan jaringan, termasuk malware seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu malware, serangan DOS, man in the middle, phishing, DDoS, SQL injection, dan XSS. Kemudian yang di sini ada prinsip-prinsip keamanan jaringan. Prinsip-prinsip keamanan jaringan di sini merupakan prinsip dasar dalam keamanan jaringan yang meliputi yang pertama, keutuhan, di mana ini memastikan bahwa data dan sistem tetap utuh dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data agar dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga ada ketersediaan, di mana
Ketersediaan ini memastikan bahwa sumber daya jaringan yang tersedia dapat diakses saat diperlukan. Kemudian ada juga autentikasi, di mana ini memberikan hak akses sesuai berdasarkan identitas dan peran penggunanya. Kemudian ada otorisasi yang memberikan hak akses yang sesuai dengan eh, maaf, tadi autentikasi itu yang memverifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses, dan otorisasi lah yang memberikan aksesnya, yang sesuai berdasarkan identitas dan peran penggunanya. Kemudian di sini ada akuntabilitas, di mana ini memonitor dan mencatat aktivitas pengguna dalam jaringan. Kemudian ada non-repudiasi, di mana ini memastikan bahwa tindakan atau transaksi tidak dapat dibantah oleh pihak yang terlibat. Di sini juga ada pengawasan, di mana ini melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman dan serangan. Dan yang terakhir ada pemulihan. Pada pemulihan ini, perencanaan dan pengimplementasian prosedur pemulihan yang efektif untuk mengatasi insiden keamanan. Kemudian yang keempat ada aspek-aspek keamanan jaringan. Uh, Aspek keamanan jaringan ini merupakan aspek penting yang ada pada keamanan jaringan. Yang pertama ada keamanan fisik. Keamanan fisik ini melibatkan perlindungan fisik terhadap perangkat jaringan dan infrastruktur jaringannya. Kemudian ada keamanan perimeter, di mana ini melindungi pada batas jaringan dari ancaman luar. Kemudian ada keamanan jaringan, di mana ini melakukan perlindungan dan pengamanan seluruh jaringan dan komunikasi yang terjadi di dalamnya. Kemudian ada pengamanan aplikasi. Pengamanan aplikasi ini melibatkan perlindungan terhadap kerentanan dan serangan pada aplikasi yang digunakan dalam jaringan. Kemudian ada keamanan data yang melibatkan perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang diperlukan dalam jaringan. Kemudian ada lagi keamanan identitas, melibatkan pengelolaan identitas pengguna dan perangkat untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang mendapatkan akses ke jaringan. Di sini juga ada keamanan pengelolaan. Pengamanan pengelolaan ini melibatkan perlindungan terhadap sistem manajemen jaringan dan kontrol akses ke perangkat jaringan. Kemudian di sini ada teknologi keamanan jaringan yang kelima, yang merupakan teknologi dan alat yang digunakan untuk mengimplementasikan keamanan jaringan, di mana itu mencakup yang pertama ada firewall, yang mana itu melindungi jaringan dan memantau atau dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Yang kedua ada IDS atau IPS, yang mana IDS adalah sistem deteksi intruksi dan IPS adalah sistem pencegahan intruksi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan pada jaringan. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, yang menyediakan koneksi aman dan terenkripsi antara jaringan atau perangkat jarak jauh. Kemudian ada antivirus, di mana ini melindungi jaringan dan perangkat dari ancaman malware dengan mendeteksi dan menghapus program berbahaya. Kemudian ada enkripsi, yang mana ini sebelumnya ada antivirus yang melindungi jaringan dari perangkat ancaman yang memiliki ancaman malware dengan mendeteksi dan menghapus program-program yang berbahaya. Kemudian ada enkripsi yang mengamankan data dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak terbaca tanpa kunci enkripsinya. Kemudian ada penetration testing yang melakukan pengujian keamanan yang terkendali untuk mengidentifikasi kerentanan dalam jaringan. Kemudian ada intrusion detection, yang mana ini mendeteksi dan memberikan peringatan atas aktivitas mencurigakan atau serangan pada jaringan. Dan yang terakhir ada access control, di mana ini mengatur dan mengendalikan akses pengguna atau perangkat ke jaringan dan sumber daya yang ada. Melalui pemahaman dan penerapan konsep, prinsip, aspek keamanan, serta teknologi yang tepat, maka ini akan membantu melindungi jaringan dari berbagai ancaman dan menjaga keamanan informasi dan layanan yang ada di dalamnya. Kemudian ada yang terakhir, yaitu socket programming. Di sini socket programming itu memiliki konsep dasar juga. Yang pertama, konsep dasarnya itu adalah klien, yang merupakan aplikasi yang meminta layanan atau melakukan permintaan ke server.
Dan yang kedua, konsep dasarnya adalah server, merupakan aplikasi yang menyediakan layanan kepada klien. Klien dan server itu berinteraksi itu menggunakan soket di sini. Kemudian fungsi utamanya adalah yang pertama itu membuat soket. Nah, proses pembuatan soket yang merupakan endpoint untuk komunikasi antara klien dan server, kemudian mengikat soket, menghubungkan soket dengan alamat tertentu pada server untuk menerima koneksi dari klien. Yang ketiga ada mendengarkan. Nah, server siap menerima koneksi dari klien dengan mendengarkan permintaan koneksi yang masuk. Kemudian ada yang keempat, menerima koneksi, di mana di sini server menerima koneksi dari klien yang meminta layanan dan membentuk soket baru untuk koneksi tersebut. Kemudian yang kelima ada membangun koneksi. Di sini klien membuat koneksi ke server yang menyediakan layanan dengan membangun soket baru. Kemudian yang selanjutnya mengirim data. Di sini klien atau server mengirim data melalui soket yang telah dibuat ke pihak yang berlawanan. Yang kemudian ada menerima data. Di sini klien atau server juga menerima data yang dikirimkan melalui soket dari pihak yang berlawanan. Yang terakhir, di sini ada menutup koneksi. Klien atau server menutup koneksi setelah selesai digunakan untuk menghentikan komunikasi. Kemudian di sini ada model komunikasi. Model komunikasi pada soket programming ini yang pertama ada sinkronus, yang mana ini terjadi secara berurutan, di mana klien dan server saling menunggu operasi selesai sebelum melanjutkan. Kemudian ada asinkronus, yang mana komunikasi ini tidak terikat dengan urutan atau kebalikan dengan sinkronus tadi, di mana klien dan server dapat melanjutkan operasi tanpa harus menunggu satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada blocking, di mana ini adalah proses yang menghentikan eksekusi sampai operasi selesai dilakukan. Dan yang terakhir, kebalikan dari blocking tadi, yaitu non-blocking, di mana proses yang tidak menghentikan eksekusi dan melanjutkan ke tugas berikutnya tanpa harus menunggu operasi selesai. Kemudian yang keempat ada protokol dan alamat. Protokol dan alamat pada soket programming itu ada 4. Yang pertama adalah TCP/IP, di mana protokol ini digunakan dalam komunikasi jaringan untuk mentransmisikan data secara andal dengan koneksi berbasis aliran. Kemudian yang kedua ada UDP, protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan untuk mentransmisikan datagram tanpa koneksi yang andal. Kemudian IP address yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan baik klien maupun server. Kemudian di sini yang keempat ada port number, di mana ini adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan tertentu pada perangkat yang mana ini memungkinkan pengiriman data ke aplikasi yang tepat. Kemudian di sini ada yang terakhir yaitu teknik dan konsep lanjutan. Teknik dan konsep lanjutan pada soket programming ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada multi-threading, di mana ini menggunakan beberapa thread untuk menjalankan operasi I/O paralel atau melayani multiple client secara bersamaan. Yang kemudian yang kedua ada multiplexing, di mana multiplexing ini mengelola beberapa koneksi pada soket tunggal dengan bantuan mekanisme seperti select atau epoch. Kemudian yang ketiga ada broadcast. Broadcast ini mengirim pesan ke semua perangkat dalam jaringan dengan alamat broadcast yang sesuai fungsinya. Kemudian error handling di sini yang keempat yaitu untuk menangani kesalahan yang terjadi selama proses soket programming seperti kesalahan koneksi atau pengiriman data. Yang kelima ada serialization. Terus di sini serialization itu mengubah objek atau data menjadi bentuk yang dapat dikirimkan melalui soket seperti mengubah objek menjadi byte stream. Dan yang terakhir di sini ada security. Seperti artinya yaitu keamanan lagi. Di sini pengimplementasian terjadi lagi pengimplementasian mekanisme keamanan dalam soket programming, di mana dapat dalam bentuk enkripsi data ataupun autentikasi pengguna. Nah, dengan memahami konsep dasar, fungsi-fungsi utama, model komunikasi, protokol dan alamat, serta teknik dan konsep lanjutan dalam soket programming ini, kita dapat mengembangkan aplikasi jaringan yang efektif dan efisien yang berguna untuk berkomunikasi antara klien dan server melalui jaringan.
Nah, demikianlah hasil presentasi saya eh, mengenai mind map yang telah saya buat. Eh, Bila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan ataupun penjelasan saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya.